Halo sahabat Mela Channel, kali ini kita akan membahas tentang rangkuman pelajaran pendidikan Pancasila atau dulu biasa kita kenal dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN untuk kelas 1 SD dengan kurikulum merdeka. Sebelum kita ke materi pembahasan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Mari kita lanjut ke materi. Pertama, kita akan membahas tentang Pancasila. Apa sih Pancasila? Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Jadi Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia untuk menjadi dasar atau pedoman yang akan mengatur tingkah laku bangsa Indonesia sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila tersebut. Apa saja sila-sila yang terkandung atau ada dalam Pancasila itu? Mari kita bahas satu persatu. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berada di dada burung Garuda. Lalu pita yang dicengkram oleh burung Garuda tersebut adalah semboyan bangsa Indonesia yang tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita bahas dulu yang Pancasila. Adik-adik ada yang sudah hafal bunyi Pancasila? Mari kita sebut satu persatu bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima dasar ini mempunyai simbol atau lambangnya masing-masing. Sila yang pertama lambangnya bintang emas latar hitam. Sila kedua gambar rantai latar merah. Yang ketiga, pohon beringin latar putih. Yang keempat, gambar kepala banteng latar merah. Dan yang kelima, gambar padi dan kapas dengan latar putih. Setiap lambang mempunyai makna sendiri. Apa aja maknanya? Kita bahas di slide selanjutnya. Makna simbol Pancasila. Sila pertama, bintang tunggal, melambangkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian. Sila kedua, rantai emas, melambangkan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu dan bisa juga menggambarkan hubungan ikatan antara pria dan wanita. Sila ketiga, pohon beringin, mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia dan melambangkan negara yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dari ranting-rantingnya itu yang banyak itu melambangkan budaya Indonesia yang beragam. Sila keempat, kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga pada sila ini melambangkan berkumpul untuk musyawarah dalam mendiskusikan sesuatu atau dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, padi dan kapas, mencerminkan sandang dan pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat dan mencerminkan persamaan sosial dalam memperoleh sesuatu tanpa melihat status maupun kedudukannya. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Pada sila ke-1 yang berkaitan dengan kerohanian,
Perilakunya yaitu memeluk agama dan tekun beribadah. Sila kedua, bersikap adil, toleransi, dan saling menghormati. Sila ketiga, lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, agar terciptanya persatuan dan kesatuan, tidak egois ya. Sila keempat, musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, menghargai hak orang lain dan gotong royong. Itu untuk contoh perilaku yang sesuai nilai Pancasila. Lalu untuk pengamalannya, atau lebih ke sikap langsungnya yang melambangkan atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ada di slide selanjutnya. Contoh pengamalan nilai Pancasila. Sila ke-1 yaitu sholat, berdoa, atau beribadah lain untuk agama yang lain. Sila kedua, berbagi bekal dengan teman atau menolong teman yang jatuh. Sila ketiga, upacara bendera atau mencintai produk-produk buatan Indonesia atau buatan dalam negeri. Sila keempat, pemilihan ketua kelas atau bisa juga belajar kelompok. Dan sila kelima, penerimaan bantuan sosial. Jadi penerimaan bantuan sosial itu harus merata, tidak dibeda-bedakan. Bab selanjutnya tentang peraturan. Peraturan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah petunjuk, kaidah, atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan bisa ada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Peraturan di rumah ialah petunjuk, kaidah, atau ketentuan yang dibuat orang tua untuk mengatur kegiatan di rumah. Sedangkan peraturan di sekolah adalah petunjuk, kaidah, atau ketentuan yang dibuat oleh guru atau kepala sekolah untuk mengatur kegiatan di sekolah. Tujuan peraturan. Apa sih tujuan peraturan itu? Jadi aturan dibuat untuk menciptakan kegiatan atau kehidupan yang tertib dan teratur. Jadi agar tertib dan teratur, terarah, maka dibuatlah peraturan. Contoh peraturan di rumah: tidak menonton televisi sampai larut malam, minta izin atau berpamitan jika ingin bepergian, menghormati orang tua, meletakkan sepatu di rak sepatu, membantu orang tua, sopan dalam bertutur kata, dan patuh kepada orang tua. Itu contoh peraturan di rumah. Nah, kalau contoh peraturan di sekolah, tidak terlambat, memakai seragam sekolah, tidak mencoret-coret meja dan kursi, tidak membuat kegaduhan, tidak mencoret-coret meja dan kursi sama ya, melaksanakan piket dan mengikuti upacara bendera. Nah, kalau di sekolah biasanya peraturan itu dibuat secara formal ya, dalam bingkai itu ditempel setiap kelas dengan tulisannya biasanya tata tertib sekolah gitu. Itu merupakan contoh-contoh peraturan. Buat apa sih peraturan itu dibuat? Ya buat supaya kalau di rumah itu semuanya rapi, enak, nyaman, tenang, rukun. Sama dengan halnya di sekolah, belajar juga nyaman, tenang, gak ada kegaduhan dan rukun dengan teman-temannya, dan proses belajar mengajar pun jadi lebih nyaman. Hak dan kewajiban. Hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang sudah harus semestinya, sesuatu yang harus dilaksanakan atau
juga sudah menjadi tugas menurut hukum. Jadi hak adalah yang kita dapat dan kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Jadi hak kita terima, kewajiban kita lakukan. Dan jika kita sudah melakukan kewajiban, maka kita berhak mendapatkan hak kita. Berikut contoh hak dan kewajiban. Di rumah, hak di rumah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan kesehatan. Maksudnya tuh kita tuh berhak untuk menerima segala sesuatu untuk kesehatan kita. Terus mendapat pendidikan juga dari orang tua, dan kita juga sebagai anak berhak untuk bermain. Itu hak di rumah. Sedangkan kewajiban di rumah, belajar, membantu orang tua, menjalankan perintah agama, mematuhi peraturan rumah. Karena di setiap rumah orang tua pasti membuat peraturan. Nah, itu kita harus laksanakan. Itu sebagai kewajiban. Sedangkan kalau di sekolah, hak di sekolah itu mendapat perlakuan adil dari guru, mendapat perlindungan, pendidikan, hak mempunyai teman, dan hak bisa meminjam buku di perpustakaan, dan bisa menggunakan fasilitas lainnya yang disediakan di sekolah. Sedangkan kewajiban di sekolah yaitu taat kepada guru dan kepala sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga nama baik sekolah, taat pada tata tertib sekolah, dan menghargai sesama teman. Oh iya, satu lagi, dilarang ada yang namanya bully membuli. Diskusi. Apa sih diskusi? Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Berikut ini cara berdiskusi yang baik. Memberikan pendapat dengan baik. Mendengarkan pendapat orang lain. Tidak memotong orang yang sedang memberikan pendapat. Tidak marah jika pendapatnya ditolak atau diberikan saran dan kritik. Dan menerima hasil diskusi. Jadi diskusi itu sama saja dengan musyawarah ya. Keberagaman. Sebelumnya udah dibahas sekilas ya, kalau sembahyang negara Indonesia yang ada di pita yang dicengkram oleh burung Garuda yang tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi Indonesia itu memiliki keberagaman atau bermacam-macam atau berbeda-beda budaya, ras, suku, agama, dan lain-lain. Dan dari keberagaman atau perbedaan itu kita harus menerima. Menerima keberagaman itu dengan sikap toleransi atau saling menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang namanya aku begini dia begitu, aku nggak mau temenan sama dia, nggak boleh. Jadi kita berbeda-beda tapi kita harus tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia, dan kita harus menghargai perbedaan itu agar terciptanya kerukunan bangsa. Cinta lingkungan. Kita harus mencintai lingkungan sedari kecil. Bukti cinta kepada lingkungan yaitu dengan cara menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. Dengan cinta lingkungan akan menumbuhkan sikap bersyukur. Setelah ini kita ke bab terakhir yaitu tentang gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, di mana gotong artinya pikul atau angkat dan royong artinya bersama-sama. Gotong royong mengandung makna mengedepankan kepentingan umum daripada pribadi dan tolong-menolong guna meringankan beban. Gotong royong bersifat sukarela tanpa paksaan. Manfaat gotong royong meringankan beban pekerjaan, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan rasa kekeluargaan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku gotong royong. Gotong royong di sekolah, setiap siswa diwajibkan menjaga kebersihan seminggu sekali sekolahan,
mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja sama supaya pekerjaan cepat selesai. Nah, kalau gotong royong di rumah, gotong royong membersihkan selokan, membersihkan gudang, mencuci kendaraan, membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar tidur, mencuci pakaian, mengepel lantai, atau mencuci piring. Sedangkan gotong royong di masyarakat, kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu membangun rumah warga yang terkena musibah. Gotong royong dalam membangun fasilitas umum di lingkungan sekitar seperti jalan atau jembatan, dan saling membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Sekian pembahasan tentang rangkuman pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 1 SD. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai selesai.